Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi nih dalam program Sehat Itu Indah. Nah, di Sehat Itu Indah hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih mendeteksi anak yang kekurangan gizi. Karena selama ini ya Tribuners ya, masih banyak orang tua itu yang salah kaprah. Katanya dibilangnya kalau anaknya itu nggak gemuk, yang kulitnya sampai ngelipet-lipet gitu, katanya anaknya kurang gizi. Nah, untuk membahas mengenai kurang gizi ini, kita sudah bersama dengan Dr. Roro Rukmi. Halo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dok? Biasa di praktek? Oh iya, ganggu praktek terus ya, Dok ya. Enggak. Iya. Nah, Dok, sebelum kita mulai ke tema nih, Dok ya. Kali ada Tribuners yang belum kenal dokter, pengen periksa sama dokter, itu kenalin dulu dong, Dok, diri dokter. Terima kasih. Saya Roro Rukmi Windy Perdani. Saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan juga berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk serta Rumah Sakit Hermina Lampung. Di dokter anak ya. Nah, di Abdul Muluk ini hari apa? Di Hermina hari apa, Dok? Di Abdul Muluk kalau untuk visit ya setiap hari, kalau poli ada jadwal di hari Kamis. Sementara di Hermina setiap Senin sampai Sabtu jam 14 sampai jam 16. Iya. Nah, Dok, sekarang yang kita mau bahas soal kurang gizi, Dok ya. Karena kurang gizi ini sepertinya masih banyak dibicarakan sama orang tua. Jadi ada orang tua yang masih berpendapat, Dok, kalau termasuk sepupu saya sendiri, Dok ya. Jadi kalau anaknya itu nggak gemuk, yang kulitnya sampai kayak kebelah-belah gitu, Dok ya, kelipet-lipet tuh katanya anaknya kurang gizi, Dok. Iya. Nah, sebenarnya, Dok, kurang gizi itu apa sih, Dok? Iya. Sebenarnya kalau bahasa kedokterannya kita mengenal istilah malnutrisi. Malnutrisi itu artinya masalah gizi. Mal itu kan penyimpangan dalam hal gizi. Bisa kekurangan, bisa kelebihan. Nah, kalau kekurangan ya kita sebut dengan masalah malnutrisi, kekurangan ya. Kalau kelebihan bisa kita sebut overweight atau obesitas. Nah, malnutrisi ini bisa disebabkan oleh asupan ya, kurangnya asupan zat gizi makro yaitu karbohidrat, protein dan lemak, maupun mikro yaitu mineral seperti zat besi, seng gitu ya, zinc. Nah, itu juga zat gizi tapi mikro sifatnya, kecil-kecil, dibutuhkan hanya jumlah kecil, akan tetapi harus ada di dalam makanan yang dikonsumsi seorang anak sehari-hari. Begitu, Mbak. Iya. Nah, jadi Dok, itu kan harus dikonsumsi, Dok ya. Berarti kalau kekurangan, Betul. kalau nggak dikonsumsi, pasti anak bisa kurang gizi dong, Dok ya. Ya, jadi kalau misalnya asupan ini kurang, misalnya nih karbohidrat, protein, lemak ya. Biasanya kalau kekurangan makro ya nggak satu aja, misalnya hanya karbohidrat aja gitu ya. Ya biasanya semua karbohidrat, protein dan lemak, dan juga disertai kurangnya zat gizi mikro. Lazimnya seperti itu. Nah, kenapa kekurangan? Karena seorang anak memiliki standar ya, kebutuhan harian ya, atau kita sebut dengan RDA, Recommended Daily Allowance seorang anak. Itu kita lihat berdasarkan usia ya, misalnya berapa karbohidrat yang dikonsumsi, berapa protein, berapa lemak. Demikian halnya dengan zat gizi mikro yang saya sebutkan seperti zat besi, zinc sama banyak ya, zat besi, zinc, dan juga vitamin-vitamin seperti itu, vitamin A, D, E, K, dan vitamin C dan lain-lain, B ya. Nah, jadi kalau tidak didapatkan dari asupan yang dimakan oleh seorang anak ya, akan menyebabkan anak ini kekurangan gizi. Nah, apakah itu sifatnya jangka pendek ataupun jangka panjang ya? Kalau misalnya jangka pendek dia bersifat akut, kalau jangka panjang bersifat kronis. Nah, kekurangan zat gizi dalam jangka pendek, misalnya zat gizi makro, misalnya karbohidrat, protein, lemak gitu ya, itu biasanya langsung berdampak ke
berat badan. Mm-mm. Tapi kalau yang zat gizi, kalau yang jangka panjang itu bukan hanya berat, nanti juga berpengaruh kepada tinggi atau panjang Mm-mm. badan seorang anak. Nah, selain asupan yang kurang, bisa juga karena kebutuhannya meningkat. Jadi kita tadi udah sebutkan bahwa ada kebutuhan ukuran ya standar yang harus dipenuhi berdasarkan usia. Tapi kalau misalnya udah dipenuhi kebutuhan tersebut ternyata kebutuhannya yang lebih dari hari-hari biasanya atau berdasarkan usianya, itu juga bisa menyebabkan kekurangan gizi. Misalnya pada kondisi sedang masa-masa pertumbuhan yang pesat misalnya. Ya, misalnya usia 3 sampai 4 bulan seorang anak itu pada masa itu ya seorang anak tidak mendapatkan zat gizinya, maka nanti bisa menyebabkan berat badannya tidak naik dengan optimal. Mm-mm. Ya, kebutuhannya itu lebih dari usia 1 sampai 2 bulan atau 2 sampai 3 bulan karena ada percepatan di situ. Nah, demikian halnya pada kondisi pubertas ya seperti itu. Itu juga dibutuhkan kebutuhan yang lebih dari usia-usia sebelumnya, misalnya seperti atau usia-usia setelahnya. Jadi karena ada percepatan pertumbuhan atau mungkin pada kondisi-kondisi yang memang dia sedang sakit ya. Nah, sehingga asupannya harus lebih banyak lagi daripada kebutuhan hariannya. Mm-mm. Gitu. Tapi tentunya bukan pada kondisi kritis ya. Karena kalau pada kondisi kritis itu ya hitungannya kita berbeda lagi ya. Jadi hitung-hitungan kebutuhan energi itu kita sesuaikan berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kondisinya, sedang sakit, apakah ringan, sedang, berat, atau sakit kritis, itu berbeda-beda seperti itu. Begitu tuh Mbak. Iya, nah makanya tuh lebih amannya udah konsultasi ke dokter anak aja udah ya dok ya. Iya kan dok, biar nggak salah, biar nggak nebak-nebak gitu kan dok ya. Ya sebenarnya sih kita juga memiliki layanan seperti posyandu, puskesmas yang bisa dijadikan tempat konsultasi ya seperti itu. Cuman kalau memang ada masalah ya masalah gizi ya supaya tidak keterlanjuran ya boleh konsultasi ke dokter anak. Iya. Nah, ciri-ciri dok atau tanda-tanda anak ini mengalami kekurangan gizi. Oke. Jadi kekurangan kalau kita kategorikan menjadi kita kategorikan berdasarkan kurva. Jadi seorang anak itu ya dalam pemantauan gizinya itu dilakukan penimbangan berat badan, dilakukan pengukuran panjang badan. Panjang badan itu untuk usia kurang dari 2 tahun ya. Tinggi badan istilah untuk lebih dari 2 tahun gitu ya. Nah, dilakukan pengukuran lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Nah, itu kita plotting ke dalam kurva. Setelah diukur, kita masukkan angkanya dengan kurva. Boleh kurva WHO, boleh kurva CDC ya. Nah, yang mana kita punya itu boleh. Untuk kurang dari 5 tahun memang direkomendasikan kurvanya pakai WHO. Nah, kalau setelah dimasukkan ke kurva, beratnya itu antara minus 2 sampai 2, dia masih normal ya. Misalnya kita lihat berat menurut usianya. Tapi kalau di antara minus 3 sampai minus 2, ini namanya kurang. Nah, di antara kurang dari minus 3 itu namanya buruk ya gizinya. Kalau gizi kurang, biasanya tanda-tandanya bisa anaknya tampak kurus meskipun bukan sangat kurus. Akan tetapi kalau gizi buruk ya, itu ada 2 jenis. Ada yang kekurangan karbohidrat, dia akan tampak sangat kurus. Kalau orang zaman dulu bilangnya kulit
tulang berbalut kulit ya kalau nggak salah gitu ya. Lunglit. Oh, kulit berbalut tulang gitu ya. Tulang berbalut ya Nah, tulang berbalut kulit. Lunglit ya, disingkatnya dulu, Dok. ya. Saking kurusnya. Nah, Heeh. gitu. Kalau dia kekurangan eh, protein, dia lebih kepada bengkak badannya. Mm-mm. Jadi sebenarnya dia tampak bengkak, tampak gendut, padahal sebenarnya itu karena bengkak, karena kekurangan. Jadi hati-hati nih kalau anak gizi buruk, bengkak, hati-hati dengan dikira malah gendut. Mm-mm. Karena disertai juga tanda lain. Misalnya rambutnya kemerahan kayak rambut jagung. Tentunya bukan rambut yang dicat ya. Nah, terus apa? Kulitnya ada namanya crazy pavement dermatosis. Jadi seperti kasar gitu kulitnya ya. Mm-mm. Bersisik kasar gitu ya. Gitu. Terus bengkak kalau kita eh, tekan di area kaki misalnya, dia bengkaknya itu bisa ke dalam di area penekanan tuh. Jadi masuk ke dalam gitu kulitnya, ya. Nah, jadi Mm-mm. apa namanya? Tanda-tandanya seperti itu. Nah, Mm-mm. kalau misalnya tadi saya bilang jangka panjang, maka bisa berdampak juga ke tinggi badan atau panjang badan. Mm-mm. Nah, anaknya bisa tampak perawakannya pendek. Nah, perawakan pendek itu kita lihat nih, kalau kita plotting ke kurva, dia kurang dari -2 ya panjangnya jika Mm-mm. berdasarkan umurnya gitu. Mm-mm. Nah, kalau kurang dari -3 itu sangat pendek. Jadi bisa aja dia itu keluhannya kok paling pendek di kelas misalnya. Mm-mm. Jadi gambarannya itu atau gejala tandanya itu bervariasi tergantung derajat berat ringannya, kurangnya gizi tersebut, dan jenis kekurangan apa yang diderita. Gitu. Iya. Jadi untuk orang tua nih kalau mengenali anaknya ini kurang gizi mungkin dari bentuk tubuhnya, dari tinggi badannya juga ya, Dok ya. Iya, Untuk betul. mengenalinya itu ya. Heeh. Karena kan Iya, orang tua kan nggak bisa ngitung-hitungan yang dokter bilang. Jadi untuk gampangnya itu ya lihat dari bentuk tubuhnya si anak aja ini, Dok ya sebenarnya ya. iya, bisa. Mm-mm. Terus kalau zat gizi mikro bisa awal-awal belum tampak masalah, tapi di kemudian hari misalnya dia berpengaruh kepada kecerdasan, kepada bahasa misalnya gitu, terlambat bicara, nah bisa tuh gitu. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, kurang gizi ini penyebabnya itu karena orang tua yang maksudnya yang kurang paham mengenai gizi yang baik untuk anak atau memang karena ada faktor anak yang memang nggak doyan makan, Dok. Jadi, Ya, uh-uh, jadi bisa dua-duanya. uh-uh, Jadi kalau misalnya masalah gizi itu ibaratnya ada faktor eksternal, ada faktor internal ya. uh-uh, Kalau misalnya kaitannya dengan asupan yang kurang, ya, apakah asupan itu kurang karena anaknya tidak mau makan, atau kita kenal dengan istilah selective eating disorder, jadi makannya milih-milih ya, uh-uh, gitu. Atau ada juga istilah picky eater, uh-uh, sama makannya juga milih-milih gitu ya. uh-uh, Atau ada yang anaknya baik-baik aja, tapi pola asuh dari orang tua, terutama yang kaitannya tentang pemberian makanan ya pada anaknya itu belum baik, sehingga kurang paham ya berapa jumlah dan jenis ya makanan yang diberikan untuk anaknya, karena kan anaknya itu usia berapa gitu ya, mungkin berbeda dengan anak yang lain seperti itu. uh-uh. Nah, Dok, untuk mengakali, Dok, kan memang ada anak-anak ya, termasuk ponakan saya sendiri itu yang dia milih-milih makanan. Terus ada yang nggak mau makan nasi, ada yang nggak mau minum susu. Nah, itu Ya, untuk mengakalinya itu gimana, Dok? Orang tua ini supaya anaknya ini jangan sampai kurang gizi gitu, Dok. iya. Jadi sebenarnya sebelum kita mengatakan bahwa anak ini memang mengalami kelainan dalam artian selective eating disorder atau picky eater seperti itu ya, atau mungkin emang ada gangguan di
organ saluran cernanya, kalau dia normal-normal aja, ya, ya sebenarnya kita juga harus memiliki pemahaman bahwa makanan itu intinya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ya. Karbohidrat itu bisa didapatkan dari roti, nasi, kentang, ya, ubi-ubian, sehingga jika anak kita tidak mau makan nasi yang umumnya dimakan orang Indonesia, ya, makanan pokoknya, boleh kita gantikan dengan sumber karbohidrat lain. Ya, artinya tidak harus nasi. Misalnya dia suka kentang digoreng atau direbus, ya, itu sebagai pengganti nasi. Atau roti, itu sebagai pengganti nasi. Tidak harus nasi, ya. Ubi-ubian demikian. Lalu yang kedua, tapi jangan lupa, meskipun itu kan baru sumber karbohidrat, kita harus memenuhi juga sumber protein. Protein itu ada hewani, ada nabati. Dua-duanya harus kita berikan. Hewani artinya sumbernya dari hewan, nabati dari tumbuhan. Hewani kita bisa ambil dari daging sapi, daging ayam, ikan, telur, hati, ya. Kalau dari tumbuh-tumbuhan kita bisa kacang-kacangan, ya, yang sumber protein gitu ya. Nah, itu kita berikan. Lalu lemak, ya. Lemak kita bisa berikan berupa penambahan keju atau butter di dalam proses pemasakan, atau kita bisa sudah include di dalam, misalnya di dalam daging sama ikan ada lemaknya, itu sudah include bisa. Tapi jangan lupa kalau untuk anak antara 6 sampai 12 bulan sebaiknya lemak ini 6 sampai 24 bulan sebaiknya lemak ini ditambahkan dalam bentuk tadi ya, keju atau butter misalnya gitu. Karena kebutuhan lemaknya sangat tinggi untuk perkembangan otaknya. Karena kita tadi prinsipnya kan tadi punya kebutuhan berdasarkan usia. Nah, usia sampai 2 tahun itu kan perkembangan otak yang sangat pesat, butuh lemak ya. Untuk otak itu sangat membutuhkan lemak. Nah, lalu vitamin dan mineral ya. Vitamin dan mineral ini biasanya sudah terkandung ya di dalam zat makanan tadi, misalnya sumber karbohidrat, sumber protein dan sumber mineral gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak mau minum susu, susu adalah sumber protein utamanya, tapi di dalamnya pasti ada karbohidrat, lemak ya, dan ada vitamin dan mineral. Kita bisa ganti dengan sumber yang lain. Misalnya dia suka keju, dia suka yogurt ya. Gitu. Jadi tidak harus minum susu. Misalnya es krim juga ada itu ya, kandungannya es krim juga. Jadi mensiasatinya dengan mencari menu-menu pengganti tapi komposisinya sama gitu, atau kurang lebih sama gitu. Iya, ya kan, soalnya ada orang tua yang nggak mau, ini gimana nih anak saya nggak mau minum susu, padahal sebenarnya bisa diakalin ya dok ya. Ya, misalnya tidak suka dalam bentuk cair, tapi masih kita berikan susu, misalnya kita campurkan ke dalam puding atau snack yang kita buat ya, atau kita beli gitu. Jadi kita bisa berimprovisasi. Iya, itulah makanya dok ya, kenapa orang tua itu dituntut harus kreatif ya dok ya. Iya, sampai sampai kakak saya sendiri pun pusing gitu. Jadi kakak saya kan punya anak umur 4 tahun, itu makanannya itu termasuk milih-milih. Jadi tiap hari itu dia harus putar otak, ini gimana caranya biar gizi itu bisa pas ke dia gitu loh. Iya. Iya. Betul sekali. Nah, kalau orang tua nih sudah lihat ya, ini kayaknya anak saya kurang gizi nih, dia harus bagaimana dok? Dia udah melihat kalau anaknya, misalnya ditemukan tanda-tanda kayak kurang gizi yang udah disebutkan sebelumnya, ya silakan boleh berkonsultasi dengan dokter ya, di puskesmas, atau dengan kader posyandu di posyandu ya. Biasanya jika memang ada masalah gizi yang berat, atau jika pun tidak berat, ada penyebab atau kausanya
yang memang secara medis harus ditangani pasti akan dirujuk gitu ya. Jadi mencari tenaga kesehatan itu yang harus dilakukan untuk mengkonsultasikan. Jadi bukan searching-searching sendiri di Google, di internet, takutnya salah paham ya terhadap tulisan yang dibuat. Ya boleh sih baca, tapi mungkin jangan langsung menerima mentah-mentah informasi tersebut. Jadi sebaiknya setelah baca didiskusikan dengan tenaga kesehatan gitu, atau kader yang ada di puskes atau posyandu, karena insya Allah posyandu puskes sudah punya alat screening juga untuk masalah gizi, sehingga jika ada masalah gizi akan ditangani. Jika memang harus dirujuk pun mereka akan merujuk kemana? Ke rumah sakit, tentunya di situ ada dokter anak seperti itu. Iya. Nah, kalau ini dok, anak kurang gizi ini kan dia misalnya dokter sudah menemukan dia anak kurang gizi. Nah itu dia berapa lama sih dok yang waktu yang dibutuhkan tuh sampai dia bisa normal kembali gitu? Iya, berbeda-beda tiap anak tergantung keparahannya. Kalau dia tadi kurangnya sedikit, kalau kita plotting ke kurva ya antara di bawah -2 sedikit aja ya, harapannya ya itu lebih cepat untuk mencapai normal dibandingkan di bawah -3. Yang jelas ya, selama kita intervensi kita harus melakukan pemantauan tentunya. Pemantauan apakah intervensi yang kita lakukan, dalam arti kita membuatkan menu makanan, termasuk kalau gizi buruk itu ada menu formula yang untuk anak gizi buruk namanya F100, formula F100 ya. Itu kita pantau mampu nggak ya dia mengkonsumsi sesuai dengan hitung-hitungan yang sudah dihitung oleh tenaga kesehatan. Pemantauan setiap 2 minggu sekali. Yang kita pantau tentunya asupannya bagaimana, akseptabilitas dalam artian mampu apa tidak dia masuk ya, makanannya atau susunya, lalu berapa beratnya selama per 2 minggu tersebut. Untuk panjang badan atau tinggi kita bisa nilai tiap bulan. Demikian halnya juga lingkar kepala. Demikian ya. Jadi tetap kita pantau sampai tercapai target yang diinginkan. Iya. Jadi tiap anak itu ini dok ya, apa namanya, beda-beda ya dok ya, berapa lama gitu ya? Nggak bisa dipastikan ya dok? Beda-beda. Tergantung berat ringannya masalah gizi yang dihadapi. Iya. Nah itu dokter itu hanya memperbaiki gizinya saja atau mungkin dokter kasih obat juga? Obat nggak dok ya? Iya. Jadi intervensi gizi kurang, gizi buruk. Kalau gizi kurang kita memberikan istilahnya mengatur menu ya, memberikan menu yang baik ya, dengan hitungan masih sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Kalau gizi buruk itu hitungannya beda lagi, khusus untuk gizi buruk ya. Itu kalorinya kita mulai dari 200 kilokalori per hari ya, dan naik bertahap ya. Nah, jadi apa tadi pertanyaannya? Apa tadi Mbak pertanyaannya? Lupa dokter juga. Jadi istilahnya oh ya itu dok, sorry dok agak ini. Jadi kalau misalnya ini anak itu harus dikasih obat juga nggak dok sama dokter? Oh ya, oke. Maaf. Nah, berarti kita tidak memberikan obat kecuali ya pada gizi buruk itu sering terjadi infeksi. Ya, infeksi karena anak gizi buruk itu mudah terserang penyakit karena gizi itu mempengaruhi daya tahan tubuh seorang anak. Nah, kita tidak memberikan obat, tapi obat yang jika diperlukan obat itu untuk mengobati penyakit ya yang jadi komplikasi dari gizi buruknya. Ya. Maksudnya maksud Mbak kan mungkin obat nafsu makan gitu ya. Nah, itu bukan tidak ada obat nafsu makan gitu ya.
Nah, Saya jadi kira ada obat nafsu makan gitu dok, kan saya suka lihat ada di apotek itu kan vitamin penambah nafsu makan. Saya kira kayak gitu dok. Iya. Nah ya, tadi kan dokter kan sempat bilang ya dok ya, ada gizi apa anak yang kurang gizi ini bisa rentan terkena penyakit. Emang ada penyakit yang bisa dok ya terkena gitu? ya. Apa saja itu Secara dok? umum anak gizi buruk pasti daya tahan tubuhnya sangat sangat rentan, ya. Mm-mm. Kurang daripada anak-anak yang tidak gizi buruk Mm-mm. atau apalagi gizi kurang atau apalagi gizi buruk, ya. Nah, jadi apa namanya penyakit-penyakit yang sering terjadi, misalnya diare, infeksi apa namanya saluran pernafasan, ya, Mm-mm. TBC, gitu ya. Terus Mm-mm. ya penyakit-penyakit infeksi terutamanya, karena tubuhnya nggak mampu melawan infeksi, Oh, ya, virus itu dok ya melawan dia kuman rentan ya. itu, ya, gitu. Mm-mm. Yang paling berbahaya dok, yang dokter takutkan itu kalau anak gizi buruk itu penyakit apa sih dok? Yang dokter takutkan gitu bakal terkena itu bahaya gitu dok. Ya, diare itu sebagai salah satu nomor satu penyebab kematian Mm-mm. balita di Indonesia. Jadi jangan disepelekan tuh, diare itu sampai saat ini menjadi penyebab kematian nomor satu. Sering terjadi pada gizi buruk. Nah, tuh, terlebih lagi pneumonia atau infeksi paru-paru. Nah, itu juga berbahaya karena bisa menyebabkan apa? Kematian, ya. Mm. Nah, TB Iya, atau TBC, ya, bisa. Dan kita iya, tahu bahwa kita ini saat ini TBC itu nomor 2 terbesar di dunia angkanya, bukan hanya anak, mm-mm. semuanya ya secara keseluruhan. Nah, Iya. jadi takutlah dengan semua penyakit intinya, gitu. Diare itu padahal sebenarnya kedengarannya ringan ya dok ya. Tapi ternyata dia penyebab kematian tertinggi juga dok ya itu ya. Padahal kedengarannya ringan diare gitu ya. Ya, karena kan kalau diare Heeh, anak dengan gizi buruk tuh seperti lingkaran ya. heeh, Gara-gara diare, terus nanti gara-gara gizi buruk, diare, diare, heeh, terus nggak bisa masuk makanannya, gizi buruknya heeh, berlanjut, jadi terus lingkar seperti itu. heeh, Nah, ya heeh, kalau kekurangan makanan bisa apa? Ya di kekurangan elektrolit, imbalan elektrolit, terus bisa asidosis. Ya asidosis itu tubuhnya menjadi sangat asam, sesak, heeh. seperti itu. Nah, jadi Iya. komplikasi dari diare, dehidrasi berat itu bisa nyebabin kejang, penurunan kesadaran. Nah, karena diare kan derajatnya ada ringan, sedang, dan berat. Nah, hati-hati kalau pada gizi buruk, bisa-bisa saja dia Heeh, tidak tertangani, akhirnya menjadi berat. heeh. Dehidrasinya menyebabkan kematian. Nah, Iya. hati-hati Oke tuh deh Mbak, dok. dia mungkin Heeh, selama ini yang diketahui mungkin ringan gitu ya, gitu. heeh. Iya. Oke dok. Ini terakhir ya dok ya. Boleh. Gimana sih dok pesan-pesan dokter untuk ke orang tua ini supaya anaknya jangan sampai kekurangan gizi dan kurang gizi itu biasanya tuh rentan itu untuk anak yang usia berapa itu dok? Nah Iya, pesan-pesan dokter aja dok biar iya. anaknya Ayah sehat semua ya bunda dok. di rumah. Heeh, Jadi masalah gizi mengintai anak-anak kita di usia heeh, berapapun, ya, di usia berapapun, bahkan sejak lahir bisa terjadi masalah gizi, bahkan sejak dalam kandungan bisa terjadi masalah gizi. heeh, Sehingga ya, kita harus melakukan pemantauan rutin heeh, terhadap pertumbuhan dan status gizi anak-anak kita, heeh, ya, di layanan kesehatan. Dan hendaknya kita, ya, berdiskusi mengenai pola makan yang benar, heeh, ya, sejak wanita hamil, sejak ibu hamil, karena janin di dalam kandungan itu sudah tumbuh, ya, sudah heeh, tumbuh sejak dalam kandungan, seperti itu. Jadi harapannya kalau sudah terpantau asupannya sejak dalam kandungan, lahir dengan kondisi berat lahir normal, dan pertumbuhannya kelak akan normal. Nah, heeh. pemantauan pertumbuhan bisa dilakukan mulai dari posyandu, di puskesmas, sampai kepada layanan yang lebih tinggi di rumah sakit.
Iya, oke deh dok, gitu aja dok ya. Sudah ada pasien ya dok ya? Kasih. Heeh. Iya dokter, terima kasih banyak ya dok ya atas Terima waktunya kasih dok Mbak ya. Dinda. Izin saya terbitkan untuk hari Minggu boleh ya dok? Kenapa? Izin saya terbitkan untuk koran hari Minggu. Boleh. Terima kasih banyak ya Mbak Dini. Iya, jangan bosan ya dok ya. Enggak. Iya, terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Saya izin live ya. Ya. Nah, terima kasih tadi obrolan kita bareng dokter Roro. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.